Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ubluk akan menyampaikan tentang sebuah game. Yang pertama, perkenalan dulu. Saya Muhammad Hanif Zulkifli dengan NIM terakhir 40. Saya Aldi Muhammad Rizal dengan NIM terakhir 55. Saya dengan Farhan Azubarok dengan NIM terakhir 57. Saya Fernanda Agusti dengan NIM terakhir 25. Untuk pertama kali kita akan mulai pertama itu animasi gerak, kemudian animasi lompat, kemudian membalikkan wajah, dan koin serta nyawa dan deteksi tangan. Untuk itu pertama kali kita sambut Mbak Nanda. Mbak Nanda, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip face. Pertama, kasih semua aset pada layar scan. Kemudian kasih box collider. Box collider ini berfungsi untuk tanah. Kemudian kasih rigid body. Rigid body berguna untuk si playernya. Untuk aset lain dikasih polygon agar dapat mengikuti bentuk objek. Polygon terletak di bawah sendiri, add component, kemudian Physics 2D, kemudian pilih Polygon Collider 2D. Setelah itu, berpindah ke script gerak. Pada script yang pertama, ini adalah berfungsi untuk membalikkan karakter wajah. Public bold ini berguna untuk bernilai true atau false. Kemudian kita akan beralih ke script di bawah ini. Nah, untuk script ini berguna untuk menggerakkan kode D. Kode D ini bergerak ke arah kanan. Nah, untuk script yang bawahnya ini adalah jika salah. Maka kalau salah akan bergerak ke arah kiri. Setelah itu, kita akan beralih ke script yang di bawahnya lagi. Nah, kemudian untuk script ini berfungsi bila X kurang dari 0, maka dia akan berbalik arah. Untuk yang script atasnya, bila X lebih dari 0, maka akan berjalan ke arah kanan. Jika X kurang dari 0, maka ia akan berjalan ke arah kiri. Kemudian kita masuk lagi ke Unity-nya. Klik mana ya? Kemudian klik gerak script ini. Kemudian gerak script ini
kita ketik, kemudian kecepatannya kita buat angka sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan memberi angka 7, kemudian kekuatan lompatnya saya akan memberi angka 110, eh, 111. Kemudian untuk jangkauannya saya buat 0,1. Untuk nyawanya saya beri angka 3. Setelah itu kita play. Nah, kemudian animasinya sudah bergerak. Maaf, itu tadi karena yang balik ke klik, jadinya seperti itu. Nah, di sini yang baliknya, centangnya saya hilangkan, kemudian saya play lagi. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Aldi Muhammad Rizal akan menjelaskan tentang deteksi tanah. Karena sebelumnya karakter sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan skrip di bagian tanah. Skrip tanah berupa skrip sebagai berikut. Yang pertama, public bool berupa karakter tanah. Public layer max dengan nama target layer. Public transform dengan nama deteksi tanah, dan public float dengan jangkauan. Public bool tanah yaitu karakter tanah itu tersendiri, dan layer max target layer ketika layar itu menyentuh tanah, sehingga dibuat dengan public transform deteksi tanah, maka layar akan mendeteksi bahwa dia menyentuh di atas tanah, lalu dengan jangkauan yang sudah ditentukan pada peneliti. Untuk layar kita tambahkan karakter. Untuk menambahkan karakter, jika belum bisa menambahkan di add layer. Setelah itu di karakter, karena layar bernama karakter, kita menambahkan, kita klik di game object, kita menambahkan create empty atau Ctrl Shift N dengan nama deteksi tanah seperti ini. Kita kasih deteksi tanah,
dengan script tanah skala 2D overlap circle deteksi tanah, position, jangkauan, dan target layer. Setelah itu deteksi tanah kita masukkan ke layar pada script gerak yang pada layar, yaitu dimasukkan di deteksi tanah dengan cara menarik dengan klik lalu ditarik kepada layar dan menaruhnya di script gerak deteksi tanah. Lalu kita jalankan. Ketika dijalankan untuk karakter melompat, maka dia akan mendeteksi tanah sehingga karakter tidak meloncat 2 kali dan hanya meloncat sekali ketika menyentuh tanah. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman kita, yaitu Farhan. Oke, sekarang saya akan menerangkan tentang animasi yang ada di player. Sebelumnya kita membuat folder bernama animasi di dalam aset sini. Kemudian kita buka animasinya dengan cara window, kemudian pilih animasi atau kontrol 6+6. Di sini kita pilih karakter. Di sini saya sudah membuat 3 animasi, yaitu animasi karakter, animasi diam, dan animasi lompat. Untuk menambahkan animasi, kita pilih create new clip ini. Nah, ini kita langsung menyimpan animasi tersebut. Untuk yang pertama, saya akan membahas animasi karakter ini. Ini untuk tampilan animasinya seperti template yang ada di editor video. Untuk yang pertama, ini gambarnya diam di frame ke-0. Kemudian kita lanjutkan ke frame ke-6 dengan gambar kaki agak sedikit maju. Dan ini seterusnya sampai frame ke-18. Ini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Untuk cara menambahkan gambarnya ini, kita masuk ke gambar ini biar mengetahui. Dan di sini sudah ada banyak aset gambar. Untuk menambahkan gambarnya, untuk yang di spread ini kita pilih. Nah, ini sangat banyak sekali. Bagaimana kita mengetahui gambar ini? Kita bisa memilih salah satu gambar yang ada di sini. Contohnya ini spread ke-10. Kita masuk ke karakter lagi. Ini kita tambahkan spread 10 ini. Kemudian ini akan bergerak secara looping mulai dari frame 0. Nah, frame 0 sampai frame 18 akan kembali ke 0 lagi. Mungkin untuk animasinya seperti ini, animasi karakter ini animasi berjalan. Oke, selanjutnya untuk animasi diam. Ini hanya bergerak di frame ke-0, hanya looping di frame ke-0, hanya diam. Kemudian animasi lompat ini sama, hanya seperti animasi diam tadi, namun berbeda gambar atau berbeda aset. Sesudah kita menambahkan ketiga animasi tadi, kemudian ini kita close. Kita masuk ke animasi lagi. Nah, ini di sini kita masuk ke animator untuk mengatur animasi yang sedang berjalan. Oh, ini kita stop dulu. Oke. Window animator.
Nah, di sini kita sudah membuat 3 animasi tadi. Animasi karakter yang pertama, kemudian animasi diam, kemudian animasi lompat. Ini untuk animasi diam kita buat secara default. Jadi karakter atau player pertama kali akan menjalankan animasi diam. Sebelumnya kita menambahkan parameter dulu. Di sini kita tambahkan parameter. Saya sudah menambahkan parameter jalan dan juga parameter lompat. Kemudian di sini di animasi diam kita kasih transisi ke animasi lompat. Ini. Dengan kondisi jika animasi lompat bernilai true. Dan ini animasi lompat juga kita kasih transisi ke animasi diam jika animasi lompat bernilai false. Ini sama seperti tadi juga. Jika animasi lompat bernilai true, ini juga jika animasi lompat bernilai false. Ini untuk animasi karakter yang parameter jalan. Dengan kondisi jika animasi diam bernilai true, karakter akan berjalan tadi. Jika bernilai false, karakter akan diam. Oke, kita kembali ke scan. Mungkin bisa saya contohkan, kita play dulu. Nah, ini animasi akan diam. Ini animasi berjalan. Dan ini animasi lompat. Oke. Dan kita selanjutnya masuk ke script gerak. Di sini kita menambahkan animator dengan nama anim. Kemudian default start, untuk memulainya kita membuat anim tadi, get komponen animator. Ini. Selanjutnya nah ini jika player menyentuh tanah bernilai true, maka player tidak bisa melompat atau bernilai false, dan sebaliknya tidak menyentuh tanah bernilai true. Kemudian selanjutnya script untuk menekan kode yang sudah dijelaskan tadi. Untuk D bergerak ke arah kanan dan A bergerak ke arah kiri. Jika animasi kita tekan keyboard D, maka player akan berjalan bernilai true. Jika kita tekan kode atau keyboard A, player akan berjalan ke arah kiri bernilai true. Jika kita tidak menekan keduanya, tombol A atau tombol D, player akan bernilai false atau tidak bisa melompat. Dan ini jika kita menekan tombol W, ini untuk saya buat untuk lompat yang kita buat tadi. Sekarang coba kita jalankan. Jika kita menekan tombol D, animasi akan berjalan tadi dengan script berjalan. Kita menekan tombol A, animasi akan berjalan ke kiri. Jika kita tidak menekan keduanya, animasi akan diam. Dan ketika kita menekan tombol W, animasi akan lompat dengan script yang sudah saya tambahkan tadi. Ya, berhasil. Mungkin itu sekarang akan dijelaskan oleh sang master Baginda Muhammad Hanif Zulkifli. Oke, kembali ke moderator. Di sini kita akan menambahkan sebuah nyawa dan sebuah skor. Apabila kita menyentuh sebuah koin, maka koinnya akan hilang. Kemudian akan menambah skor 10. Kemudian ketika kita bergerak melalui ini spike atau jebakan, maka dia akan kembali ke awal, melanjutkan ke awal dengan nyawa berkurang. Oke. Pertama-tama kita kasih yang script
koin. Kita script koin. Pertama kita menambahkan sebuah skor untuk koin. Asalnya itu ada 2. Kemudian tambahkan lagi sebuah komponen Unity Engine.ui. Kemudian ambil sebuah script dari gerak.cs, gerak, kemudian dengan variabel komponen gerak, dengan void start, komponen gerak, game object. Jadi sebuah script gerak ini menjadi game object dengan nama karakter. Nah, karakter ini gimana, Kak? Nah, caranya kita klik ini, karakter, kemudian tag. Ini, centang yang nama karakter. Bila tidak ada, kita klik add tag, kemudian tambahkan karakter. Oke. Kembali ke script. Get komponen gerak. Ambil sebuah komponen dari gerak script gerak tadi, yang ini. Jadi satu sama lain berkesinambungan. Kemudian tambahkan sebuah fungsi lagi onTrigger enter 2D. Nah, ini dibuat untuk menyentuh sebuah koin tadi. Caranya, klik sebuah koin, kemudian atur dengan circle collider. Circle kan artinya lingkaran. Kemudian is trigger. Klik is trigger, centang. Oke, siap. Kemudian kita ke script. Tambahkan on trigger, berarti terkena koin tadi. Kemudian collider 2D, karena kan tadi kan namanya circle collider. Kemudian ambil semuanya collider 2D order. Kemudian karakter ini 6 tag. Kemudian tambahkan pesan, yay oleh 2, yay dapat uang. Nah, ketika bersentuhan dengan koin, maka dia akan bernilai 10. Pertama 10 skornya. Ambil sebuah komponen gerak terus dot koin. Nah, koin tadi itu nama apa? Nama sebuah ini. Ini public in koin. Nanti aja ya. Kemudian ditambah 10. Kak, bila tambah 20, gak apa-apa. Ini tambah 20. Atau bisa dikurangi. Ini bisa dikurangi atau bisa ditambah. Bila tidak ada sama dengan, cuman plus, itu cuman nambah 1. Kemudian bila sudah menyentuh, maka ngapain? Maka objek sebuah koin nanti akan destroy, hancur atau hilang. Kemudian kita ke gerak. Tambahkan sebuah public in nyawa dan koin. Nanti koin nanti ini diambil dari ke script gerak. Ini. Kemudian tambahkan skor. Info nyawa, text score. Kemudian jangan lupa lagi tambahkan ini using Unity Engine.ui untuk menampilkan sebuah UI. UI nanti tak jelaskan. Kemudian tambahkan teks, info nyawa, dan skor. Jadi nanti ini info nyawanya untuk mengetahui sebuah nyawanya tinggal berapa. Untuk manusia cukup 1. Kemudian tambahkan skor. Kemudian tambahkan vektor 2 untuk mulai. Kemudian public ball ulang. Atau ball ini bernilai true or false. Kemudian tambahkan mulai dengan run from position. Jadi ketika kita memulai sebuah objek, berarti objek itu objek karakter ada mulai di sini. Kemudian score, tambahkan game object to find, berarti game object temukan yang namanya UI score. Lah, UI score nanti ini canvas. Caranya nambahnya gimana? Game object UI kemudian teks, maka nanti akan keluar namanya canvas. Nah, canvas ini nanti isinya teks dan teks saja. Nah, ini rubah namanya agar lebih enak untuk memanggil. Kemudian UI nyawa dan UI score. Lah, ini kok nggak ada, Kak? Di mana dia? Nah, canvas ini double klik ada di
sebuah luar ruangan. Kan ini main kamera. Nah, ini kameranya, kamera preview. Kemudian kalau di kanvas, ini atur dulu main kameranya. Yang namanya ini. Atur dulu 800 kali 480. Kemudian kita ke kanvas, double klik. Ke scan dulu. Kanvas, double klik. Nah, ada di atas. Kemudian kasih ke game, klik game dulu kan dari scan. Klik ke game, kemudian ganti display dengan 800 kali 480. Nah, ini kanvas itu seperti main kamera. Jadi main kamera dan kanvas itu sama. Ini tata letaknya. UI nyawa taruh ke atas. Jadi ini bila digeser ya dari atas kiri ke atas bawah. Saya geser ya. Kemudian kita ke game, maka dia akan berpindah ke sini. Nah, kembalikan. Di sini nyawa dan di sini untuk skor. Oke. Kemudian kita kembali ke script. Skor, cari yang namanya objeknya berupa UI score. Kemudian get komponen text dengan variabel text. Dengan nama objek text. Kemudian info nyawa, UI nyawa text. Kemudian tambahkan ini. If ulang bernilai true, maka transform position mulai. Dan ulang bernilai false. Jadi gini, jika ulang bernilai true, maka transform position akan kembali ke mulai dan ulang bernilai false. Jadi bila mati, dia akan ulang akan centang, maksudnya true, benar. Maka dia akan kemudian kan bernilai mulai lagi sampai ping 3. Kemudian ulang akan bernilai false. Jadi gitu sampai ping 3 nyawanya hilang. Kemudian kasihkan info nyawa. Info nyawa berupa teks kan tadi. Kemudian kasih sebuah ini berisi ini berisi new text tadi. Kemudian tambahkan sebuah variabel nyawa kepada string. Kan nyawa bernilai in, kemudian convert ke toString. Skor pun juga sama. Nah, jika nyawa bernilai 0, maka karakter akan hancur. Kita tes ya. Ini nyawa, ini skor. Objek dari uang akan hilang. Kemudian bila kita menyentuh spike atau ini jarum, maka dia akan kembali ke objek posisi awal. Tes dulu. Kurang 1. Kemudian kita matikan, akan hilang. Kemudian di hierarki koin 1 kan tadi ada banyak, ada koin 1, koin 2, kemudian koin, kemudian karakter, maka akan hilang. Oke. Akan diteruskan oleh saudara saya bernama Farhan untuk kamera follow. Oke, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya mohon maaf, ini sudah waktunya azan maghrib. Sedikit saya akan menjelaskan tentang kamera follow. Ini di script sini sudah ada kamera follow. Ini untuk scriptnya saya cari di Google. Ya mungkin contohnya scriptnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Saya juga kurang paham soalnya saya membuat script ini lewat dari Google. Ini script kita tambahkan ke main kamera sini. Kemudian untuk background kita taruh di dalam main kamera. Ini kamera follow gunanya supaya mengikuti
player bergerak kemana. Jadi background akan ikut bergerak sesuai pergerakan player. Ya, contohnya seperti ini, seperti tadi. Nah, background juga bergerak. Nah, ya mungkin sedikit demo aplikasi yang kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Nusa dan bangsa. kita semua yang menonton, semoga juga bermanfaat. Dan barokah. Saya Farhan Aziz Mubarak undur diri. Saya Muhammad Hanif Zulkifli untuk undur diri. Saya Fernanda Agustin. Dan saya Aldi Muhammad Rizal undur diri. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.